Ohayo gozaimasu. Dan sekarang kita akan melakukan blind reaction lagi, dan saya akan melakukan reaction Zombieland Saga Revenge episode ke-9. Dan halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MF Reaction. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita, dan saya sangat mengejar ini series ya. Saya masih di waktu yang sama, di hari yang sama saya rekaman Zombieland Saga Revenge episode ke-6, 7, 8, dan sekarang kita ada di episode 9 ya. Dan masih hari yang sama juga sebenarnya saya ini rekaman Love Live Superstar season ketiga episode ketiga ya. Dan episode kali ini masih bisa dibilang lanjutan dari episode sebelumnya yang merupakan judul episode ini Saga Jihen ya. Yang sebelumnya Saga Jihen part 1 dan sekarang adalah Saga Jihen part kedua ya. Jadi di episode sebelumnya ini saya banyak dikagetkan dengan karakter-karakternya yang banyak yang bisa bilang mirip dengan anggota Fransusu ya. Jadi ada kemungkinan mereka kayak reinkarnasi juga sebenarnya, dan ini ceritanya masih tentang Saga ya. Yang dimana di era Meiji ini Saga sudah kayak tinggal nama doang, sudah tidak ada di peta gara-gara perang dan sebagainya kan, jadi berubah kan namanya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya ya, karena kalian mungkin sudah tahu tentang ini. Kalau misalnya saya rekaman di hari yang sama, jadi kita tanpa berlama-lama lagi kita mulai videonya. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Duluan saya tekan tombol playnya daripada tangan saya ya. Iya, iya, banyak ya. Sudah lumayan bertambah ya. Hmm. Dan Ito ini, iya, sepertinya sedikit mirip dengan apa yang saya duga ya. Kemungkinan bakalan jadi kayak betrayal gini. Bakalan berkhianat si Ito ini. Break it down. Sagejihen Patochu. Saya tidak tahu kanjinya ya tadi itu, yang per kedua maksudnya itu. Suranuku Rokusuko no akari de Susume Yagate Yakitsukase Rika mo jaka matataku hoshika Nokosareta subete wo kakete agake sadame nado kurai jikan kurai yo ni buate mo akirame wa korinsai naite kure sumono ka kokoro ni kotai umare kaware towa ni saga.
Oh, di zaman Meiji. Wait, saya baru ingat. Di zaman Meiji kan kalau tidak salah terjadi revolusi kan di Jepang. Betul. Kalau saya tidak salah ingat terjadi revolusi di Jepang pas zaman Meiji. Jadi kalau tidak salah disebutnya memang revolusi Meiji. Ini artinya nih kalau sudah ada kalau sudah ada kamera artinya di tahun 1800-an nih ya. Ini terjadi 1800-an ini. Di tahun 1800-an kalau sudah ada kamera. Nani 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 nani. Hmm. Sudah ada kayak meriam, ada kamera. Berarti memang ini kayaknya di tahun 1800-an ya. Ah, melihat ini saya kembali teringat perang yang terjadi sekarang di Syam. Perang di Syam masih belum selesai ya. Belum selesai. Sebelumnya saya bilang Palestina, sekarang saya bilang Syam karena Lebanon sudah anu juga. Sudah kena juga. Ingat kalau Syam ini Palestina, Lebanon, Suriah bagian selatan itu merupakan wilayah Syam ya. Yaman juga ikut. Irak tidak terlalu anu tapi masih ada usahanya sedikit.
Mungkin perbedaan pendapat doang nih, pandangan doang sih ini Ito dengan Anu nih. Bukan berkhianat, cuma berbeda pandangan gitu. Entahlah, saya juga tidak tahu. Saya hanya bisa berasumsi gitu. Saya hanya bisa menduga-duga gitu. Wait, itu kayak ada jahitan di anunya. Hmm, ada apa sih yang terjadi? Hmm, ya kayaknya dia cuma kayak memakai itu gelandangan tadi untuk untuk mencari informasi tentang orang pemerintah dan lain-lainnya gitu. Dia dia cuma ingin Kichi sama Yugiri ini baik-baik saja. Ah, naruhodo. Jadi bukan berkhianat ya, memang cuma kayak beda pandangan doang sih. Tidak sampai berkhianat gitu. Ada fotonya ya si Yamada Tae. Karena saya tidak tahu namanya, jadi saya bilang bilang namanya doang sih. Dua episode ini berat banget ya. 8 dan 9 nih. Izaka ya. Jangan-jangan ini bar yang sama. Bukankah? Bukan di Johan kah? Di manakah? Ah, wait. 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 Saya masih loading dulu. Saya masih loading dulu. Saya diam saya dulu. Yugiri kah?
Iya, jadi pengkhianatnya si anu ya, Ito. Budi bilang pengkhianat juga gimana ya? Tugasnya dia mengawasi pemberontak. Entah. Saya bingung. Makanya saya loadingnya lama ini karena saya tidak tahu ya apa yang terjadi. Apa yang harus saya bilang. Ya, masih sama ya Yogiri yang sekarang ya. Entah kenapa saya merinding dia udah mau nangis, cok. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih ini dia anu. Hmm. Nama juga Densetsu. Kichiemon. Ternyata samurai ya. Si anu juga ini. Yugiri ternyata. I didn't expect Yugiri used to be a famous samurai, bro. Jangan-jangan dia pura-pura. How Yugiri died? Oh. Ah. Saya agak bingung ini sama Ito ya. Mau dibilang berkhianat juga tidak. Ah, jadi dihukum mati ya sama si polisi-polisi Saga ya. Jadi kurasa dia master sebenarnya ya yang di bar itu.
Yugiri. Yugiri. Ya, makanya di lehernya Yugiri itu ada Saga memperoleh kemerdekaannya dari Nagasaki berkat seruan dari penduduk di prefektur pada tanggal 4 Agustus tersebut. Undang-undang reformasi peradilan militer pada tanggal 13 Agustus sama musyawarah prefektur Saga pertama diadakan. Ini pertama kali saya mengetahui sejarahnya Saga ya. Ya, suatu saat Palestina juga bakal merdeka ya. Palestina merdeka bukan berarti bakalan kiamat ya. Sebelumnya Palestina sudah 2 kali merdeka itu di zamannya zaman sekarang ya. Dimerdekakan oleh Umar bin Khattab dan selanjutnya Salahuddin Alayubi ya. Ini lagunya judulnya Saga Ziehen kalau tidak salah ya. Vibe-nya ini lagu seksi banget ya. Saya baru selesai nangis sih. Baru selesai nangis udah dikasih lagu yang kayak gini. Saya tidak menyangka kalau Yugiri ternyata prajurit ya dulunya ya, samurai ya, prajurit terkenal juga. Masta. Ternyata Yugiri sudah tahu tentang si Master ya. Kakeknya si Kichi ya. Hmm. Ada kemungkinan Kotaro ini, Tatsumi ini, Inui-kun ini sebenarnya keturunannya si Kichi.
Hmm, hormat. Kayak si jurnalis Sagasin ini bakalan berbicara dengan Tatsumi ya tentang masa ini zombie, tentang zombinya ini. Saya jadi baru-baru ini saya lihat nih ya, ada kelompok survivor dari eh, bom atomnya di Jepang ini kan diberikan Nobel Prize ya. Ya, mereka bilang ya seharusnya orang-orang yang di Gaza ini yang dikasih eh, Nobel Prize ya. Dan yang banyak juga orang Jepang, samurai-samurai Jepang yang mengatakan bahwa para pejuang di Palestina ini merupakan samurai sejati gitu. Bahkan kalau tidak salah ada fanartnya ya, Yahya Sinwar ini sebagai samurai gitu. Dan matinya epic, syahidnya semoga tidak kena take down ini video ya, semoga tidak kena demonetize dan sebagainya gitu karena berbicara tentang ini. Syahidnya epic gitu loh, Yahya Sinwar. Dan video katanya Yahya Sinwar yang dulu ini viral lagi, itu yang dimana dia bilang dia lebih memilih mati syahid gitu daripada mati karena penyakit ataupun mati seperti orang-orang biasa gitu, misalnya di tempat tidur. Karena banyak juga sebenarnya sahabat-sahabat Nabi yang pengen mati syahid tapi matinya di kasur tempat tidur. Siapa ya contohnya itu, saya lupa. Sahabat Nabi yang apa ya, Abu Bakar kah? Kalau Umar kalau tidak salah mati karena ditusuk ya, diracuni, ditusuk gitu pas salat subuh. Kalau Umar bin Khattab, ya hormat kepada semua pejuang ya. Pejuang di luar sana, baik yang berjuang secara langsung di baris depan maupun yang berjuang secara diplomatik dan sebagainya di sosial media dan sebagainya. Saya menghormati kalian semua. Dan ya, untuk episode kali ini, video kali ini mungkin segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin mendonasikan uang kalian bisa klik link traktir maupun CWR yang ada di deskripsi. Dan saya sebenarnya punya Patreon, tapi saya tidak pakai nama channel ini ya. Saya pakai nama channelnya saya satunya, namanya Indobroni. Di channel itu saya biasanya melakukan video reaction My Little Pony, bermain game maupun video reaction lainnya ya. Dan jika kalian ingin bergabung ke server Discord saya, linknya juga ada di deskripsi. Dan untuk video kali ini mungkin segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine, bye.